Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arundina Inzani. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 pada program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro pada Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat rangkaian decoder anoda dan bagaimana penjelasannya. Jadi langsung aja di sini kita buka Proteus dan kita membuat new project. Kita akan membuat eh, rangkaian dari decoder anoda. Oke, di sini masih kosong. Pertama-tama kita akan mengumpulkan terlebih dahulu ya komponen-komponen yang akan kita menggunakan untuk membuat rangkaian decoder anoda ini. Yang pertama ada logic toggle, lalu kita gunakan logic load, lalu kita memberikan IC. IC-nya di sini kita pakai 7447. Karena di sini kita membuat decoder anoda ya. Kalau kita membuat decoder katoda, kita menggunakan IC 7448. Lalu di sini kita memberikan 7 segmennya yang jenisnya itu anoda. Oke, di sini kita juga memerlukan resistor untuk menghambat tegangan berlebih pada LED. Oke, langsung kita mulai ya. Langsung sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari decoder anoda sendiri. Decoder anoda itu biasanya mengacu pada IC decoder BCD ke segmen 7 segmen. Nah, yang digunakan untuk mengendalikan display 7 segmen tipe common anoda. Nah, decoder ini menerima input BCD atau binary code desimal dari 4 bit. Nah, misalnya dari encoder atau microcontroller. Lalu mengaktifkan segmen-segmen tertentu dari 7 segmen display agar membentuk angka 0 sampai 9 akan menampilkan desimal 0 sampai 9 yang terlihat oleh pengguna pada 7 segmen display. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian terlebih dahulu ya. Pertama kita pasang terlebih dahulu IC 7447. Lalu kita berikan logic toggle. Sebanyak 4 input untuk merepresentasikan digital biner untuk desimal 0 sampai 9 yang akan ditampilkan pada 7 display nanti. 7 segment display. Ini dia terhubung pada pin 2, E1, E7, 2, 7, 1, 2, dan 6. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkannya pada resistor terlebih dahulu ya. Di sini kita gunakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 7 resistor. Kita akan berada di atas. Langsung aja kita sambungkan ke resistor-resistornya ya. Kita berikan ke resistor terlebih dahulu.
Oke, lalu kita ubah resistornya ya menjadi 220 ohm. Kita ubah semua pada 220 ohm. Oke, lalu kita sambungkan ke 7 segment displaynya yang berjenis anoda ya. Sehingga dia itu nanti akan menerima VCC dan akan aktif ketika low. Lalu kita juga sambungkan dengan power. Nah, lalu kita juga menyambungkan logic probe di sebelum resistor. Oke, sudah. Lalu kita run ya. Oke, sepertinya ini tidak hidup karena di sini ya. Oh, hidup. Sudah hidup ya guys ya, 0. Di sini kita masih 0 semua, sehingga ini mempresentasikan desimal dari 0, sehingga si 7 segmennya itu menampilkan angka desimal 0. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pin-pin yang ada pada IC. Yang pertama ini di pin 7 ada input A dari BCD, yakni pin paling rendah, lalu ada input pada pin 1 yaitu untuk input B, lalu pin 2-nya ada untuk input C, dan pin 6-nya itu ada untuk input D. Nah, di mana nanti dari keempat switch ini akan mempresentasikan digit binary untuk ditampilkan untuk menampilkan bilangan desimal pada 7 segment display-nya. Nah, lalu di sini terdapat yang namanya RBI atau ripple blanking input, digunakan untuk menyembunyikan angka 0 di awal atau leading zero blanking. Lalu di sini juga ada yang namanya LT atau lamp test yang digunakan untuk membuat semua segmen itu menyala ketika display. Lalu di sini ada QA, QB, QC, dan seterusnya sampai QG yang mempresentasikan output ke segmen-segmen yang ada dari A sampai G. Begitu. Nanti ini sih dikumpulin jadi satu, itu jadi ini. Ditampil ke Toma. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya BI atau RBO, blanking input atau ripple blanking. Nah, jika pin ini low, semua output segmen A sampai G akan high. Semua segmen yang mati atau kosong. Jadi gimana cara kerjanya? Di sini kan inputnya masih 0 semua. Mempresentasikan biner 000 yang merupakan biner dari desimal 0. Nah, jika kita di sini inputkan 001, maka dia akan menampilkan desimal 1 karena 001 ini merupakan biner dari desimal 1. Lalu di sini kita inputkan 0010 akan menampilkan 2. Lalu di sini kita menginputkan 011 akan menampilkan segmen-segmennya itu berupa desimal 3. Dan begitu seterusnya. Di sini saya akan menginputkan 1010.
salah salah 0101 akan mempresentasikan desimal 5 dan begitu seterusnya. Sini saya akan coba 1001 akan memberikan output desimal 9 pada segmen 7 segmen display. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.